bahwa di dalam tubuh kita terdapat pelindung diri yang dinamakan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh bertugas sebagai tameng diri untuk menjaga tubuh Anda agar tidak mudah terserang penyakit. Sistem kekebalan tubuh bisa saja menurun jika terdapat virus, bakteri, atau jamur yang menyerang tubuh kita yang mengakibatkan tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Konsumsi kolostrum sinergi untuk membantu jaga daya tahan tubuh Anda. Kolostrum sinergi terbuat dari kolostrum cairan prasusu sapi yang keluar 48 jam pasca melahirkan yang memiliki faktor imun 4 kali lebih tinggi dibandingkan kolostrum pada manusia. Tidak hanya menjaga kekebalan tubuh, kandungan dalam kolostrum sinergi dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan regenerasi sel, membantu meningkatkan konsentrasi, membantu meningkatkan metabolisme lemak tubuh, membantu menjaga kadar gula dalam darah dan mengurangi kebutuhan insulin, membantu menjaga kesehatan kulit, rambut, tulang, dan gigi, membantu memperbaiki flora usus pada sistem pencernaan, meringankan gejala alergi, dan baik untuk kondisi autoimun. Kolostrum juga bersifat sebagai anti radang, anti parasit, antibakteri, anti jamur, antivirus, dan anti kanker. Kolostrum dari sinergi terbuat dari bovine kolostrum yang diproduksi oleh Nature Sunshine Product, perusahaan yang sangat dihormati dalam industri kesehatan herbal yang telah berdiri sejak tahun 1972 dan telah mendapatkan penghargaan sebagai Healthiest Company in America Award for 10 consecutive years, bersertifikat NSF, USDA or Unique, dan ISO 9001. Pengemasan kolostrum sinergi telah menggunakan kapsul yang cepat larut dalam pencernaan, sehingga akan lebih mudah diserap oleh tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Jaga kesehatan diri Anda dengan konsumsi kolostrum sinergi sesuai kebutuhan setiap hari, karena diri Anda begitu berharga. Serahkan waktunya untuk Bu Dokter untuk berbagi ilmu tentang kolostrum. Silahkan Ibu Dokter. Baik, terima kasih Pak Henry. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga ada dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat, karena semangat itulah yang membuat kita terus bergerak. Bapak Ibu bisa membayangkan kalaupun kita makan kolostrum 10 botol, tapi kalau kita tidak semangat tetap aja nggak ada apa-apanya. Ibaratnya seperti itu ya. Baik, saya akan share screen materi siang hari ini. Ya, inilah slide yang terakhir nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada promo bulan Oktober. Oke, sebentar. Kolostrum adalah merupakan nutrisi favorit karena bisa dipakai atau bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Dan nanti kita lihat betapa hebatnya gitu ya atau efektifnya kolostrum ini sehingga bisa dipakai dari anak-anak sampai lansia. Baik. Iya. Kali ini kita akan mencoba membangun daya tahan tubuh lebih dini dengan bovine colostrum. Sebenarnya apa sih bovine colostrum? Kita sering dengar apa itu colostrum seperti itu ya, dan sinergi punya nutrisi yang cukup dapat diandalkan seperti itu karena kandungan di dalamnya. Mungkin kita sudah sering makan, sering mengkonsumsi atau sering mengulum seperti itu ya, karena memang enak gitu. Dan
itu bisa diseduh dengan air hangat gitu ya. Apapun dalam bentuknya itu bisa dikonsumsi dan nutrisinya luar biasa. Nanti kita akan lihat satu persatu. Iya, kolostrum adalah cairan berwarna kuning yang dihasilkan pertama kali oleh kelenjar mama. Maaf Bapak Ibu yang menuliskannya 2 kali. Atau kelenjar susu 24 sampai 48 jam setelah melahirkan selama periode menyusui. Jadi kolostrum itu adalah cairan pertama kali yang ternyata itu kandungannya sangat baik, sangat bagus, dan bayi yang belum memiliki mekanisme sistem imun yang efektif untuk bayi yang baru lahir itu belum memiliki mekanisme sistem imun yang efektif untuk melindungi tubuhnya dari bahaya infeksi. Sehingga kolostrum mengandung sistem imun yang dibutuhkan bayi. Walaupun sebenarnya bayi ini sudah mendapatkan ketahanan ya, daya tahan tubuh yang memang sudah bawaan seperti itu ya. Tetapi akan lebih diperkuat lagi kalau misalnya air susu ibu yang pertama, kalau manusia itu langsung disusukan kepada anak. Oleh karena itu, sekarang mekanisme ibu melahirkan ketika terlahir langsung didekatkan di dada ibunya. Karena penelitian tentang ASI itu sudah sangat banyak dan sudah membuktikan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi ASI itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah, ini adalah kandungan imunoglobulinnya. Imunoglobulin G, A, M, D, dan E. Bapak Ibu tidak usah terlalu pusing dengan nama-namanya ini karena memang betul masing-masing punya tugas, punya apa ya, tentara kita banyak sekali jenisnya, ini hanya 5 saja Bapak Ibu. Jadi imunoglobulin ini punya tugas dan bisa memberi tanda kepada kita semua bahwa sebenarnya tubuh kita itu kondisi daya tahan tubuhnya atau imunitasnya seperti apa. Misalnya, Bapak Ibu pernah ikut rapid atau swab sebagai bentuk screening, itu ada imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Penilaiannya ada 2, seperti itu ya, dan masing-masing punya ciri. Kalau misalnya imunoglobulin G-nya tinggi, berarti dia bekerja keras, mengusir semua hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Demikian juga imunoglobulin M. Nah, imunoglobulin G dan imunoglobulin M itu menunjukkan munculnya akut-akut itu beberapa hari itu, kalau G itu sudah lama. Seperti itu ya. Jadi penilaian ini ada nilainya seperti itu. Ada artinya, penilaian ini ada artinya. Kemudian ketika diperiksa imunoglobulin E-nya tinggi, itu biasanya menunjukkan ada proses alergi yang cukup tinggi. Sehingga orang-orang yang menderita alergi atau autoimun biasanya imunoglobulin E-nya tinggi. Kemudian imunoglobulin A itu dikenal sebagai imunoglobulin yang menunjukkan kita itu semangat gitu ya. Kenapa tadi saya mengatakan kita mesti punya spirit atau semangat? Karena imunoglobulin A ini akan naik pada saat kita bersemangat. Pada saat kita tertawa, itu ternyata imunoglobulin A-nya itu meningkat. Sekarang mungkin kita jarang tertawa ya, tetapi jangan tertawa sendiri Bapak Ibu ya. Seringnya kita mungkin saat-saat ini berbeda sekali gitu, karena memang situasinya memaksa kita seperti ini. Nah, imunoglobulin D ada tapi jarang dibicarakan. Nah, saya tidak akan bercerita tentang IG ini, tetapi secara garis besar di dalam kolostrum mengandung imunoglobulin yang lengkap. Fungsinya sebagai antibodi untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Kita tahu bahwa senjata kita adalah kekebalan tubuh Bapak Ibu. Ya. Dan kalau saat ini banyak sekali keributan mengatasi pandemi, yang handal adalah daya tahan tubuh kita. Virus itu tidak bisa diapa-apain. Kalau dia nempel di inangnya di dalam tubuh kita itu, yang bisa kita lakukan adalah kita menghambat supaya dia tidak berkembang biak. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang yang menentukan siapa dia bisa nempel atau tidak. Mungkin beberapa akhir ini kita dengar ya, orang-orang atau tokoh-tokoh atau ada yang laragawan yang kena, tapi cepat sekali
pulihnya karena mereka sudah punya daya tahan tubuh yang tinggi, mereka biasa makan protein. Kita tahu bahwa antibodi itu dibangun oleh asam amino yang bahan dasarnya adalah protein, seperti itu. Nah, kalau di dalam kolostrum ini sudah jadi gitu ya, tinggal kita minum. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita jangan terpengaruh dengan oke sih, kita bisa mengatakan bahwa minum, saya pun menganjurkan minum kolostrum supaya daya tahan tubuhnya kuat, dan kita masih bisa nggak kena masih, tapi pemulihannya lebih cepat karena kolostrum akan menghambat replikasi atau penyebaran atau perkembangbiakan virus atau bakteri itu di dalam tubuh kita. Kita tahu virus itu akan tetap hidup kalau dia menempel di inangnya. Kemudian mencegah dari bahaya tadi ya, mencegah bahaya infeksi karena virus dan bakteri. Virus dan bakteri masih bisa nempel, masih bisa, tapi nggak berlama-lama. Menetralkan racun, nanti akan disebut zat apa yang menetralkan racunnya, bertanggung jawab dalam proses alergi tadi ya. Jadi imunoglobulin E kalau meningkat itu berarti menandakan ada proses alergi, sehingga caranya gimana? Mesti turunkan. Imunoglobulin G dipakai untuk menentukan kualitas. Aduh, mohon maaf, ada banyak tulisan-tulisan yang nggak beres ternyata ya. Rasanya sudah sesempurna mungkin, tapi karena manusia ya. Dipakai untuk menentukan kualitas produk, yaitu menetralkan racun dan mikroba di pembuluh darah dan kelenjar limfe. Jadi Bapak Ibu, produk sinergi ini memakai parameter, memakai standar imunoglobulin G. Jadi yang menjadi yang utama, kualitas pertama sebuah produk ataupun produk kita adalah yang diukur adalah imunoglobulin G. Karena imunoglobulin G ini adalah yang membuat kita bertahan, membuat kita menjadi lebih kuat. Karena tadi dituliskannya menetralkan racun dan mikroba. Mikroba itu makhluk halus, seperti virus-virus itu makhluk halus ya. Virus, bakteri, parasit yang nggak kelihatan mata itu dinetralkan di pembuluh darah dan kelenjar limfe. Baru belajar segini aja kita sudah amazing Bapak Ibu ya, ternyata kolostrum itu sudah menyeluruh seperti itu. Kandungan yang lain adalah growth factor atau faktor pertumbuhan. Nah, ini yang seringkali menjadi hal yang penting, tetapi seringkali juga dianggap tidak penting. Maksudnya begini, kapan sih sebenarnya growth factor itu, growth hormone itu muncul seperti itu ya? Growth factor, growth hormone itu tidak hanya satu macam saja Bapak Ibu. Dan yang bisa membantu kita adalah ketika kita tidur. Ketika kita tidur, hipotalamus atau bagian dari otak itu yang mengatur hormon, yang mengatur tidur, yang mengatur stres itu bekerja dengan optimal. Sehingga maksimal kita tidur jam berapa sih? Jam 11 harusnya kita tidur. Karena kalau kita larut malam, kalau kita begadang, itu enzim kita, antibodi kita tuh bekerja keras. Jadi terkuras dengan sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan. Maka yang terjadilah kedrop, gitu ya. Dan ini adalah menjadi parameter juga Bapak Ibu kenapa pada masa pandemi ini banyak juga orang-orang yang masih muda kena, karena bisa jadi begadang atau di kantor tidak pernah olahraga, tidak pernah kena sinar matahari, yang notabene adalah merupakan katalisator vitamin D seperti itu ya. Pada saat ini teman-teman yang terkena musibah pandemi ini ya vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E itu semuanya dibutuhkan, semuanya membutuhkan itu. Dan kolostrum menjadi sebuah pilihan yang menyenangkan gitu ya, maksudnya sudah lengkap, dan tentu tidak hanya kolostrum saja, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada istilah-istilah yang beberapa istilah yang menolong kita untuk boleh melihat kolostrum ini lebih dalam lagi. Misalnya growth faktornya itu adalah epithelial growth factor. Jadi ini tuh epitel itu sel Bapak Ibu, sehingga nanti di kesimpulan akan kelihatan bahwa kolostrum ini adalah memperbaiki epitel, dia memperbaiki sel-sel. Nama sel namanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam pelajaran dulu waktu biologi kalau masih ingat itu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, ada banyak bentuk tubuhnya, bentuk selnya maksudnya. Kemudian insulin like growth factor 1 dan 2. Ini adalah
growth factor yang mirip-mirip insulin. Jadi ini bisa dipakai mengapa kolostrum baik untuk orang diabetes karena ada zat-zat yang mirip dengan insulin. Jadi ketika mengkonsumsi gula gitu, lalu insulin growth factor ini dia akan menyamar gitu ya, membukakan pintu untuk gula masuk ke dalam sel. Karena dia bisa membuka pintu di dalam sel-sel itu sehingga gulanya bisa masuk ke dalam sel untuk disimpan sebagai energi. Jadi mengapa kolostrum baik? Jadi kalau misalnya ada kasus diabetes, kemudian orangnya ada gangguan pencernaan, kolostrum menjadi pilihan yang sangat baik. Kemudian transforming growth factor A dan B. Nah, ini adalah sel-sel yang mentransformasi atau merevitalisasi. Jadi memperbaiki sel gitu ya. Sehingga kenapa tadi video di depan memakai masker kolostrum karena dia merevitalisasi. Bukan melawan penuaan tapi menunda. Penuaan tetap terjadi lah ya Bapak Ibu ya, tetapi kalau misalnya mungkin dari luar ataupun dari dalam kita menjaga supaya kesehatan itu tetap didapat, itu baik sekali. Kemudian platelet derivated growth factor ini juga sangat baik karena akan membantu pembuluh darah. Dia akan, bahkan ada penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ternyata kolostrum ini juga membantu mempertahankan tekanan darah. Nah, growth factor, GF itu growth factor ya. Nah, tadi sedikit-sedikit sudah saya bahas. Revitalisasi sel dan regenerasi sel syaraf. Ya, tadi kan ada kan growth epithelial growth factor, kemudian yang growth factor yang lain. Kemudian melindungi dan merawat kulit. Ini merevitalisasi, memperbaiki kulit. Sehingga ada yang mengatakan ini sebagai anti-aging nomor 5 ya. Kemudian meningkatkan massa otot karena memang mengandung protein seperti itu, karena nanti kandungan yang lain masih ada. Kemudian menjaga kadar kolesterol dan gula darah. Kadar gula darah tadi sudah ya, insulin-like factor. Kemudian menjaga kolesterol sebenarnya lebih kepada menjaga stabilitas kadar kolesterol supaya lebih optimal dipakai di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa kolesterol ini adalah penyusun sel di seluruh tubuh kita. Kita tidak perlu takut dengan kolesterol, Bapak Ibu, sekali lagi, karena kolesterol itu adalah bahan bakunya sel di seluruh tubuh kita. Hanya memang kita perlu untuk menjaga dari pola makan dulu gitu ya. Dan kolesterol ini juga menjadi bagian sel kulit di wajah. Saya pernah bicara bahwa ketika kita nggak punya kolesterol bisa peot gitu ya. Kemudian sebagai anti-aging tadi sudah ya. Kemudian mencegah osteoporosis. Ini sebenarnya adalah kandungan mineralnya ada di belakang nanti dan mencegah kanker. Ada zat yang memang mencegah kanker. Nah, ini dia Bapak Ibu zat-zat yang lain. Jadi kita ketika belajar kolostrum itu kita belajar ingredientnya ya. Ada zat namanya lactoferrin, yaitu ikatan protein dan mineral besi yang berfungsi sebagai antivirus. Jadi antivirusnya itu tidak hanya imunoglobulin gitu ya, tidak hanya imunoglobulin G, tetapi namanya lactoferrin, antibakteri dan anti radang serta anti kanker. Jadi ini penting sekali. Kemudian lactoferrin plus lisosim dan imunoglobulin A merupakan probiotik yang memelihara saluran cerna di usus dengan memelihara flora usus untuk proses fermentasi makanan. Bapak Ibu, di usus kita itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Kalau bakteri baiknya cukup, itu pencernaan kita baik. Ya, enggak ada kembung, tidak sembelit, kemudian enggak mual-mual gitu ya. Kalau misalnya kita diare, kembung, itu berarti saluran cerna kita bakterinya dominan yang jahat gitu ya, dominan yang nakal. Mungkin tidak bermaksud nakal sih, tetapi mungkin kita kurang minum, kurang istirahat, kurang makan sayur, nggak seimbang, sehingga menyebabkan gangguan-gangguan flora usus atau bakteri baik di dalam usus dan mengganggu keseimbangan kesehatan. Kemudian PRP, proline rich polypeptide dan atau kolistrinin merupakan campuran alami. Jadi prolinnya tuh banyak ya, polypeptide tadi banyak kaya polipeptid.
menghambat penyakit neurodegeneratif. Apa itu neurodegeneratif? Neuro itu syaraf, degeneratif itu penurunan fungsi. Ya, jadi penyakit neurodegeneratif yang terkenal adalah Alzheimer. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkonsumsi kolostrum itu kita akan menghambat proses degenerasi sebenarnya. Kemudian infeksi virus lagi, kekebalan terlalu aktif, seperti yang dikenal di asma, alergi, dan autoimun. Sehingga Bapak Ibu, kolostrum ini adalah nutrisi yang paling netral. Kalau misalnya ada orang-orang yang terkena autoimun, biasanya produk apa yang paling aman ya, gitu bisa diberikan kolostrum. Dan seringkali juga kalau misalnya pilihannya apa ya yang paling utama, kalau misalnya gangguan saluran cerna gitu, berikan aja kolostrum. Karena kolostrum itu yang paling netral lah ya. Kita tahu tadi ada probiotiknya. Jadi kalau misalnya orang itu kan akan merasa nyaman kalau saluran cernanya nyaman ya. Kalau saluran cernanya itu enak itu tidak hanya dirasa Bapak Ibu, tapi kalau misalnya saluran cernanya itu baik, mencerna makanan itu dengan sempurna. Semua nutrisi yang dikonsumsi setelah dikunyah, ditelan, kemudian dicerna di dalam usus seperti itu akan terserap dengan baik. Itu yang namanya enak dan tidak ada gejala mual, kemudian muntah, diare, sembelit, kemudian rasa tidak nyaman di perut itu enggak ada gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita akan lebih enak mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang lain. Sehingga saya biasanya menekankan bagaimana saluran cernanya. Karena jangan sampai kita langsung ngebom aja saluran cernanya kelewatan gitu. Jangan. Jadi kita lebih baik step by step, orang itu merasakan, ataupun kita sendiri merasakan seperti apa respon atau tubuh kita itu seperti apa, sehingga kita bisa merekomendasinya itu lebih enak seperti itu ya. Kemudian ada juga vitamin A, vitamin B, B1. Ini ada catatan proline rich polypeptide ini menambah fungsi kognitif, jadi menambah konsentrasi. Jadi sangat baik untuk anak-anak. Ini favorit keluarga sih ya, karena dari anak-anak sampai lansia boleh. Kemudian vitamin A, B1, B6, B12, C, E, dan asam folat berfungsi sebagai antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel, memperkuat sistem imun, dan membantu pertumbuhan jaringan tubuh. Ya, ini kenapa kolostrum baik sekali untuk orang ibu hamil dan ibu menyusui karena mengandung asam folat. Kenapa asam folat? Asam folat itu sangat baik untuk perkembangan otak. Ada masa penelitian bahwa ada anak-anak yang otaknya tidak berkembang, atau kalau dalam bahasa kedokteran itu mikrosefalus, atau kalau lawannya hidrosefalus. Hidrosefalus itu kepalanya yang besar, itu mikrosefalus. Itu ternyata ibunya kekurangan asam folat. Jadi sebenarnya kolostrum ini tidak perlu mengkonsumsi menunggu hamil sih. Misalnya Bapak Ibu punya anak-anak perempuan remaja, mulai saja konsumsi dari sekarang, karena menyiapkan seorang remaja menjadi saat ibu hamil itu tidak instan seperti itu ya. Setelah menikah buru-buru aja minum segala sesuatu, enggak juga, karena itu by proses. Sehingga anak-anak remaja pun sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat sekarang tantangannya ya, tantangan makanan itu begitu seperti badai yang sebenarnya menghasilkan penyakit-penyakit. Kebetulan saya punya seorang teman, dia dokter obstetrik ginekologi, itu menjumpai anak-anak remaja sekarang itu banyak yang kena PCOS, polycystic ovarian syndrome, yaitu ovariumnya itu banyak kista. Ternyata itu adalah merupakan proses yang lama karena pola makan yang tidak beres. Padahal dulu waktu saya kuliah itu kasus PCOS itu jarang sekali. Sekarang semakin banyak. Nah, itu sudah membuktikan bahwa banjirnya informasi makanan, kemudahan kita mendapatkan makanan-makanan yang tidak sehat, yang notabene adalah siap saji, itu hasilnya akan dipetik 10 atau 20 tahun yang akan datang.
Oleh karena itu, benar-benar kita mesti mengajak keluarga kita itu memiliki budaya yang sehat gitu. Dan kolostrum ini bisa dijadikan juga menjadi andalan, bisa dibuat apapun seperti itu ya, dibuat campur di smoothies atau dibuat kayak seduhan seperti itu, atau dikulum aja sudah enak. Seperti itu untuk menyiapkan semuanya. Kalau kita lihat kan ya, growth hormone buat laki-laki bisa, untuk perempuan bisa, ataupun misalnya yang sudah sepuh atau kita yang mau memulai juga akan menghambat degenerasi syaraf gitu ya, karena kandungan di dalam kolostrum ini sangat membantu untuk revitalisasi sel syaraf. Nah, kemudian ini mineralnya kalsium, krom, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, zinc, dan sulfur sebagai antioksidan. Nah, misalnya kromium ini bagus sekali untuk memperbaiki pankreas seperti itu ya. Zat besi ini bagus untuk membantu kasus anemia, walaupun memang kandungannya tidak sebanyak misalnya kalsium dan magnesium, tidak sebanyak kalsium dan magnesium. Sehingga pada ibu hamil itu kolostrum, ibu hamil dan menyusui, kolostrum dan kalsium magnesium adalah pasangan yang serasi karena akan saling melengkapi. Oke. Berikutnya, nah ini udah sampai ke kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan manfaat kolostrum. Ya, suplemen untuk anak dan orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, dan usia lanjut. Kok nggak ada bapak-bapak ya? Boleh bapak-bapak, boleh. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan daya konsentrasi. Apanya kira-kira Bapak Ibu daya konsentrasi? Kelengkapan vitamin dan mineralnya ya. Dan tadi untuk regenerasi sel gitu ya. Apalagi kandungan laktoferin itu adalah untuk meregenerasi sel. Kemudian merangsang pertumbuhan tulang dan gigi karena ada kandungan kalsium, ada kandungan fosfor gitu ya. Menghaluskan kulit dan rambut. Kenapa? Karena ada sulfurnya. Dia juga sudah di dalamnya sudah sebagai antivirus, antibakteri. Ini ada sulfurnya, ada kromiumnya gitu. Sangat lengkap. Kemudian membantu mempertahankan kadar gula darah dan kolesterol darah tetap stabil. Seperti tadi saya sudah sampaikan di depan ya, bahwa ada insulin-like factor yang akan membantu gula yang masuk ke dalam tubuh itu dipandu oleh insulin masuk ke dalam sel. Kemudian memperlambat proses penuaan alias anti-aging. Proses penuaan itu, kalau kita berbicara proses penuaan, tidak hanya kulit saja ya Bapak Ibu ya, tetapi secara menyeluruh dari organ-organ kita gitu. Jadi jantung kita masih bisa berdegup dengan sehat, paru-paru kita masih bekerja dengan baik. Kemudian mungkin kalau ibu-ibu masih menstruasi pada usia setengah abad gitu ya, atau sampai 55 tahun, itu menunjukkan masih sirkulasi metabolisme masih baik seperti itu ya. Tetapi pada masanya kalau memasuki menopause ya nggak apa-apa juga, karena itu adalah proses alamiah seperti itu. Mencegah osteoporosis dan menghambat pertumbuhan tumor. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa ada kalsium, ada fosfor, magnesium gitu ya, dan mineral-mineral dan vitamin-vitamin yang ada sebagai antioksidan akan menghambat pertumbuhan tumor. Sebagai antibakteri, antivirus ini mengulang-ulang ya Bapak Ibu, tetapi saya sangat tidak perlu bosan juga, karena ketika kita mengulang-ulang kita langsung semakin mendengar. Ketika Ibu berbicara, Ibu pun juga akan oh ya. Jadi ternyata kita menjadi semakin menyukai seperti itu ya, semakin menyukai dan merasakannya. Anti parasit, anti kanker, mengandung probiotik untuk menjaga pencernaan, memperbaiki kondisi autoimun. Autoimun ini kan ada kurang lebih 158 diagnosa Bapak Ibu. Seringkali banyak sekali bertanya, dokter, autoimun itu nutrisinya apa? Saya selalu bertanya jenis autoimunnya apa. Memang mungkin saya agak cerewet ya, kadang-kadang ada juga yang akhirnya tidak mau mengisi form gitu ya. Ketika tolong diisi dulu ya Bapak Ibu, diisi formnya supaya saya bisa mendapatkan data lebih lengkap.
itu tujuannya. Tapi ada juga ketika saya kasih form, nggak balik lagi, ya sudah, saya tidak bisa membantu gitu. Tapi kalau misalnya saya memberikan form terus diisi, saya bisa membantu, data itu akan memudahkan saya, Pak. Misalnya ada kasus seperti lupus gitu ya. Mengapa diperlukan data itu, Bapak Ibu? Lupus itu misalnya usianya berapa, kemudian bagaimana kondisinya, masih bisa makan atau tidak. Bisa makan dan tidak bisa makan itu beda urusannya, Bapak Ibu. Kemudian ada yang lain tidak, biasanya lupus itu nggak sendirian, kadang nyeri sendi juga ada, kemudian ada yang lain sih Sjögren syndrome itu nggak sendirian. Jadi diagnosa autoimun itu biasanya minimal 2 di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, penanganan autoimun ini tidak cukup hanya sekedar minum kolostrum, tidak cukup hanya sekedar minum noni misalnya, pun itu juga harus disarankan sedikit demi sedikit karena tubuh kita memerlukan adaptasi. Tubuh kita memerlukan waktu untuk mencerna, untuk membaca, untuk mendetek apa yang dimakan, seperti itu ya. Dan kalau misalnya sudah waktunya adaptasinya itu baik, ya itu bagus sekali seperti itu, sehingga perjalanan ke depan menjadi lebih baik lagi. Kemudian meningkatkan massa otot, tentu ini juga didukung dengan makanan-makanan yang lain. Ya, komposisinya tiap kapsul mengandung 350 mg kolostrum dengan kadar imunoglobulin 9%. Anjuran pemakaian di etiketnya itu 1 kali 4 kapsul 1 jam sebelum makan atau sebelum tidur. Jadi kalau 1 kali 4 berarti sekali minum 4 kapsul. Tapi ini sangat bervariasi ya, karena kolostrum ini kan suplemen ataupun makanan yang bisa dikonsumsi kapan aja. Pagi boleh, siang boleh. Mengapa? Sebelum makan supaya penyerapannya lebih baik, tidak rebutan dengan yang lainnya, gitu ya. Dan kalau sebelum tidur supaya tidak terganggu dengan makan makanan yang lainnya juga. Ya, ternyata presentasi saya sudah selesai. Saya akan membaca chatting. Ya, saya akan membaca chattingnya, Bapak Ibu ya. Oh, oke. Dok, buat yang sudah cuci darah, bolehkah konsumsi kolostrum dari Pak Cahyo? Tidak boleh, Pak. Karena kolostrum itu mengandung, kalau saya mengatakan tidak boleh, tentu ada alasannya ya. Terus Bapak mungkin akan bertanya, kok itu boleh bisa gitu ya? Tidak boleh itu adalah prinsip, maksudnya begini. Orang yang sudah cuci darah, maka saya akan punya asumsi cuci darah itu berarti sudah berat. Ginjalnya sudah rusak. Misalnya cuci darah biasanya seminggu 2 kali. Tapi kalau Bapak mau bertujuan ingin memberikan nutrisi saja, boleh silahkan berikan 1. Ya, karena dan tetap harus dievaluasi. Memang nutrisi sinergi itu bisa diberikan sebagai makanan, sebagai pendukung, tetapi tidak boleh memberatkan ginjal, karena ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Kalau misalnya sisa-sisa makanan itu lewat cairannya, maksudnya sarinya itu lewat ginjal, akan memperberat. Itu ya Pak Cahyo ya. Kalau Bapak mau berikan bisa juga diberikan spirulina 1, bisa 3 kali 1. Tapi kembali lagi saya memerlukan data yang lebih lengkap sih supaya tidak cukup hanya cuci darah gitu ya. Cuci darah kan ada grade-nya gitu ya. Kemudian Assalamualaikum dok, dari Bu Gina, tanya ya, sering diare, sinus, kesemutan, sudah sering berobat tapi nggak sembuh-sembuh, untuk sinergi produk yang tepat apa ya? Bu Gina, ketepatan produk itu yang menilai adalah tubuh kita sendiri. Kalau misalnya sudah diare, ini adalah sebuah sindrom atau kumpulan gejala yang cukup banyak ya, dan itu perlu dievaluasi sih. Evaluasinya adalah bagaimana dengan pola makan yang sudah dilakukan, 5 keseimbangannya ya, berkali-kali saya selalu menekankan 5-5. Stop 5P, bagaimana apakah sudah menghentikan makanan yang mengandung pengawet, pewarna, penyedap rasa, pemanis buatan, dan apakah masih makan makanan yang masih mengandung pestisida, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian 5 keseimbangan, bagaimana dengan aktivitas kerja, asupan makan,
kemudian rekreasi, istirahat, sosialisasi, kemudian kelola stres dan olahraga. Apakah sudah dilakukan? Karena seperti tadi awal saya katakan, ketika kita mengkonsumsi sebanyak apapun, kalau hanya minum suplemen dan tidak didukung yang lain, maka hasilnya tidak optimal. Silakan mulai dengan kolostrum. Karena sebenarnya misalnya seperti diare, berarti ada komposisi bakteri yang tidak normal atau flora normal di dalam usus. Sinusitis itu juga bisa berawal dari saluran cerna, Bapak Ibu ya, karena situasi yang tidak nyaman di saluran cerna sehingga menyebabkan alergi, dan sinus ini biasanya sudah dimulai dari alergi yang kronis atau alergi yang sudah cukup lama. Kesemutan ini kan berarti apakah ada kaitannya dengan diabetes? Coba cek kesemutannya di mana, atau dengan tekanan darah tinggi. Kalau ada hasil labnya mungkin akan lebih mudah ya, karena kalau seperti ini datanya cukup singkat, bisa dimulai dengan kolostrum atau nanti mulai dengan ditambahkan dengan spirulina atau dengan noni. Tergantung kasusnya ini, Gina ya. Kemudian dari Pak Samsudin, selamat siang dok, mau tanya, untuk ibu yang sedang hamil, batas usia berapa bisa mengkonsumsi kolostrum? Boleh kapan saja Pak, silakan, karena kandungan di dalam kolostrum sangat baik untuk ibu hamil muda, tengah muda, atau hamil tua boleh. Untuk bayi baru berusia 1 tahun lebih, kualitas apa ini kok terputus ya? Oke, saya lanjutkan yang lain dulu ya. Usia dari Bu Dea, selamat siang dok, keponakan saya usia 19 bulan, 19, suka banget kolostrum langsung dikunyah gitu, apakah aman kapsulnya? Oh aman Bu, silahkan. Aman, udah 19 bulan ya, udah lebih dari 1 tahun, is okay. Aturan pakai untuk anak di bawah usia 5 tahun berapa? Dari Pak Sutarmo. Pak, tergantung anaknya. Kalau untuk untuk maintain atau untuk menjaga kesehatan bisa sehari sekali 2 kapsul atau 1 kapsul, silakan. Kalau misalnya udah kelihatan mau flu gitu, tambahkan aja gitu ya, diadu di air hangat itu juga bagus, kayak susu gitu, minumkan. Nah kalau misalnya anak demam itu lebihkan Pak ya, supaya nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik, karena demam itu kan bukan sakit. Demam itu kan tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya, sehingga ketika minum kolostrum antibodinya dibangun, maka kalaupun virus mau berkembang biak itu udah ketahan gitu. Atau misalnya demam itu kan sign bahwa ada yang tidak seimbang. Nah kolostrum ini sebelum racun ya, racun tadi kan menetralkan racun kan, racun kita nggak ngerti racunnya apa, itu cepat dinetralkan. Ya, silakan aja. Kemudian berikutnya, pemaparan senior penyandang DM1, bagi penyandang DM1 atau diabetes tipe 1 autoimun disarankan tidak diberikan suplemen peningkat imun karena akan resisten atau akan mempengaruhi tidak baik pada kinerja organ yang lain. Itu gimana ya dok? Bingung saya. Bagaimana dengan kolostrum yang notabene disarankan penambah imun? Iya, jadi ini memang banyak sekali versi ya, tetapi memang kita mesti bijaksana untuk memanfaatkan suplemen. Jadi tubuh kita itu bisa mendetek sebenarnya ketika makanan ini masuk, dia akan berfungsi sebagai apa. Bahan alami itu bisa menekan imun, bisa juga merangsang imun. Termasuk kolostrum. Kolostrum ini kan memang meningkatkan imun, tetapi kok bisa untuk imun yang berlebihan, ibaratnya seperti itu gitu ya. Dan ini memang perlu evaluasi, perlu diuji supaya kita tidak kebablasan. Tidak juga mengatakan, wah ayo kolostrum baik kok untuk semua autoimun. Tunggu dulu autoimunnya seperti apa dulu, seperti itu. Dan harap ditanyakan beliau minum apa saja, itu penting sekali. Terus lebih baik cari aman deh Bapak Ibu. Maksudnya cari aman tuh begini, kalau misalnya orang itu memang tidak mau gitu ya,
ya sudah, jangan dipaksa. Karena jangan sampai kita punya image, kita memaksakan nutrisi kepada orang sakit gitu. Padahal kita nggak ngerti kondisinya seperti apa. Seperti sekarang ini DM1-nya, diabetes mellitus tipe 1-nya adalah termasuk autoimun kan. Seperti apa? Ya sudah. Kalau orang yang sudah memiliki cara pandang yang sudah nggak boleh, ya sudah. Kalau kita nggak bisa jelaskan, kalaupun sudah dijelaskan pun Bapak Ibu kan ya, Bapak Ibu pasti sudah mengalami kan, sudah menjelaskan sampai berbusa-busa dan tidak percaya, sudah, jangan habiskan energi gitu. Mungkin saat itu kita hanya just menceritakan aja informasi, suatu ketika akan dengar lagi, nggak masalah. Kita cari aman aja, saran saya ya. Untuk anak yang talasemia, apa bisa minum kolostrum? Talasemia, kita tahu tadi kolostrum mengandung zat besi ya. Jadi sedangkan talasemia tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi zat besi. Hanya memang zat besi di dalam kolostrum ini sedikit sekali. Tidak seperti zat besi yang murni seperti itu ya. Dan tentu perlu uji coba juga. Sebenarnya keperluannya apa? Gitu ya, orang talasemia itu keperluannya apa? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau menjumpai penyakit-penyakit yang dirasa aneh, lebih baik kita nggak usah ngotot lah, gitu ya. Kalaupun kita mau punya maksud baik gitu, jangan lupa berikan dengan dosis kecil dulu. Kita punya maksud baik kok, kemudian orang itu mau gitu ya, berikan dosis kecil dulu, jangan dikentel besar-besaran, nanti kalau ada apa-apa bagaimana ya. Jadi lebih baik kita mencari yang aman-aman saja. Kolostrum tidak ada kandungan gulanya. Kemudian selamat siang dok. Saat ini kakak saya lagi dirawat di rumah sakit dan diagnosa penyakit gula usia sekitar 75 tahun. Apakah bisa diberikan kolostrum? Oh bisa, silakan. Tapi memang kalau sedang dirawat di rumah sakit, kita mesti berani juga ya. Maksudnya begini, kalau saudara kita sedang dirawat di rumah sakit, itu kan berarti tanggung jawab rumah sakit kan ya. Kita tidak tahu diberikan apa saja. Dan kalau kita bisa membahasakan bahwa ini adalah suplemen, ini adalah kolostrum, dan pihak rumah sakit bisa mengerti, silakan. Karena jangan sampai menjadi fitnah gitu. Fitnah itu maksudnya itu gara-gara minum kolostrum, nah, padahal kolostrumnya nggak apa-apa. Ya. Kemudian anak berumur 14 tahun sampai 3 tahun tidak anak umur Pak Dius ya, 14 tahun sudah 3 tahun tidak datang bulan atau menstruasi. Bagaimana nutrisi yang tepat karena wajah anak sangat pucat sekali dan langsung makan bagaimana? Oh, ini harus diperiksakan ya, Pak ya. Pak tolong periksa aja di dokter penyakit dalam untuk mendeteksi kenapa tidak mens. Apakah ada gangguan sesuatu di produksi darahnya, atau di sistem hormonalnya, atau di sistem organ reproduksinya. Saya tidak bisa ini yang tepat untuk apa, tapi tolong cek ke dokter kandungan atau ke dokter penyakit dalam mungkin ya, ke dokter penyakit dalam dulu untuk diketahui kondisinya dia kenapa. Tanya dok, untuk bayi berusia 1 tahun lebih kalau berjalan telapak kaki kiri agak miring ke dalam sehingga gampang jatuh. Ini akibat sering duduk kaki dilipat. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Oh masih Pak. Silakan ke dokter ini ya, fisioterapi ya, atau ke orang-orang yang punya keahlian masas seperti itu. Karena masih 1 tahun lebih, mudah-mudahan bisa dibantu diperbaiki. Kemudian aturan pemakaian idealnya berapa agar itu dalam masa sedang sakit atau untuk perawatan sehat. Baik, untuk orang dewasa kadang-kadang saya memberikan 3x3 atau 3x5. Untuk misalnya kayak flu berat gitu ya, bisa minum 3x5, atau untuk kasus-kasus ngedrop gitu ya, atau misalnya ada yang terkena dampak dari pandemi itu, saya biasanya anjurkan 3x5 sampai 3x10. Nggak apa-apa juga, masih aman ya. Kemudian untuk anak usia 7 tahun penderita leukemia bagaimana Bu Dokter? Ya, silakan diberikan, tapi sekali lagi leukemia itu kan ada gangguan produksi sel darah ya. Sel darah di dalam sumsum tulang.
Jadi kalau mau diberikan silakan sebagai nutrisi ya, sebagai nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dia. Tetapi intinya sebenarnya adalah bagaimana dengan pabriknya di sumsum tulangnya. Itu yang utama. Pak Zulkarnain, Bu Dokter, keponakan punya ambeien yang akut. Apa aja produk yang membuat sembuh ya? Kita mesti melihat kalau ambeien, namanya ambeien, berarti biasanya dari makanan. Nah, kalau dari makanan, kita mesti waspada ya, karena mau minum nutrisi apapun, kadang-kadang juga kalau makanannya nggak beres juga jadi nggak beres seperti itu. Tapi Bapak bisa berikan noni. Noni adalah antiinflamasi yang cukup baik, kemudian bisa juga mengkonsumsi Nutriburs yang penuh dengan serat. Ya. Dok, kalau mau nanya, kalau untuk anak-anak yang nggak bisa minum susu hewani, apakah tetap bisa minum kolostrum? Saya tidak tahu, bisa diuji cobakan, karena biasanya kalau anak-anak seperti intoleransi ya, kolostrum dan susu memang berbeda, bisa dicobakan. Tetapi saya tidak bisa mengatakan pasti bisa, silakan dicoba untuk mengujinya dan untuk merespon bagaimana hasilnya ketika diberikan kolostrum. Bu Astri, maaf dok, teman saya sudah dioperasi payudara. Ini ada tumbuh lagi, kata dokter itu tumor ganas. Apa saja nutrisi yang mendukung daya tahan tubuh? Soalnya dokter menyarankan untuk disinar. Ya kalau sudah disinar berarti sudah ini ya kanker ya Bu ya. Silakan diberikan spirulina 3 kali 5 sampai 3 kali 10 dan noni 4 kali 50 cc. Sehari 200 cc sampai 250 cc tapi dibagi menjadi 4 atau 5 kali. Iya. Selamat siang dok, yang ingin saya tanyakan adalah di jari kaki saya, Bu Zubaida Tanjung Pinang, jari kaki saya mengalami alergi semenjak bulan Mei sampai sekarang dan saya sudah mengkonsumsi ProArgi, klorofil, kolostrum, sibulina, galik, kalmak dan alergi gatalnya masih ada. Yang saya lakukan solusinya apa ya dok? Ya alergi itu coba aja dievaluasi Bu. Alergi itu berasal dari dua, dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu berarti kalau masih ada alergi berarti ada ketidakseimbangan. Di mana ketidakseimbangannya? Yang pertama yang paling gampang, koreksi 5P Bu. 5P dan 5 keseimbangan tadi yang saya sebut ya. Itu dulu bagaimana? Coba perbaiki, hindari semua makanan-makanan kemasan, perbanyak buah dan sayur, kemudian perbaiki saluran cernanya gitu. Dan bisa jadi mungkin Ibu coba produknya itu kolostrum, spirulina, dan kalsium mak dulu. Yang lainnya coba dikurangi atau di stop dulu supaya 3 nutrisi ini bisa optimal, nanti dievaluasi. Ya, itu usul saya. Untuk menjaga Budalia, untuk menjaga kesehatan usia di atas 50 tahun, minum kolostrum sehari berapa kapsul? Bisa 3 kali 2 Bu, atau 2 kali 3, pagi 3, sore 3. Iya. Kemudian kasus COVID agar hasil swab lekas negatif selain kolostrum, apalagi Bina bisa menggunakan garlic 2 kali 2, kolostrumnya dihantamin aja lah ya 3 kali 5 sampai 3 kali 10 supaya daya tahan tubuhnya kuat. Tetap jangan lupa kalau sudah terkena kasus efek karena pandemi ini, kalau masih bisa bernafas dengan baik, mesti berjemur, mengkonsumsi vitamin D. Oh ya, kalmak Bu Gina berikan kalmak karena ada vitamin D-nya di sana dan sangat baik kalau misalnya juga diberikan klorofil karena klorofil akan membawa oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Kemudian sore Bu, kalau anak usia 4 tahun mengalami Down syndrome dari Proxenergy bisa membantu yang bisa. Oh ya, Down syndrome nggak bisa diapa-apain, tapi bisa untuk menjaga kesehatannya, karena biasanya sangat rentan ya. Bisa diberikan kolostrum, silakan. Bu Eni, dok saya punya klien, hasil diagnosa dokter gangguan fungsi hati, produksi energi minimal apa ya? Kalau fungsi hati adalah untuk merevitalisasi sel, bisa diberikan noni dan spirulina. Ya. Pak Yandri Akbar, untuk kista baiknya pakai produk apa ya dok? Kista di mana Pak? Kista ada di mana-mana, di hati, otak, ginjal, ovarium.
Nah, tapi biasanya secara umum spirulina danoni bisa diberikan spirulina 3 kali 5, danoninya 4 kali 50 cc. Kemudian Pak Kilian, untuk yang positif COVID cocoknya konsumsi tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, penderita thalassemia minor yang kondisi baik, apakah aman program detox? Saya tidak bisa menjawab sebelum saya melihat hasil labnya, Bu. Mohon maaf, karena bagaimana kondisi hasil labnya inilah yang bisa kita menentukan nutrisi apa yang diberikan. Baik, sudah selesai pertanyaan saya. Berikutnya adalah acara yang kedua. Saya serahkan ke Mbak Cica. Silakan Mbak Cica.